Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran syariah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Octavia Pujara Jayanti, NIM 419089. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ayuningrum dengan NIM 4119095. Perkenalkan, saya Rifki Hidayatullah dengan NIM 411202. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan perusahaan. Yang pertama yaitu adanya penetapan visi dan misi. Visi dan misi merupakan landasan penyelenggaraan program sebuah perusahaan. Visi dan misi tentu tidak dapat dijadikan sebagai simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Perumusan dan penetapan visi dan misi merupakan langkah penting bagi satuan organisasi maupun perusahaan serta bermanfaat dalam mengarahkan, meyakinkan, serta memberi harapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita dari perusahaan tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah perencanaan, penetapan, dan pengembangan dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Strategi pemasaran terdiri dari target pasar dan paduan pemasaran atau marketing mix. Yang keduanya itu saling berhubungan. Target pasar sendiri adalah kelompok yang sebenarnya sama dari konsumen, yang mana perusahaan berharap mereka untuk tertarik. Sedangkan paduan pemasaran atau marketing mix adalah variabel yang dapat dikendalikan, di mana perusahaan meletakkannya bersama untuk memuaskan kelompok pada target ini. Strategi pemasaran sendiri mengacu pada beberapa konsumen dengan target tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan pembedaan suatu produk dengan produk lainnya. Didefinisikan juga bahwa diferensiasi produk adalah bagaimana perusahaan menawarkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif unik untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing, sehingga dapat memaksimalkan total penjualan sebagai dasar memasuki dan memenangkan persaingan. Indikator dalam diferensiasi produk meliputi bentuk, fitur, kualitas kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya, dan rancangan. Islamic branding. Islamic branding merupakan penggunaan identitas yang melekat pada suatu produk dengan menunjukkan nama, simbol, maupun karakteristik lainnya yang membedakan dengan produk lain dengan menggunakan unsur Islam baik dalam nama, komposisi, maupun proses pembuatan yang disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Islamic branding dapat dimaknai sebagai penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau menunjukkan identitas halal untuk sebuah produk. Merek halal atau merek Islam yang diciptakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang membimbing apa yang diizinkan tidak hanya di industri makanan namun juga semua pasar. Islamic branding diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, Islamic brand by compliance. Islamic brand harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariat Islam. Yang kedua, Islamic brand by origin, di mana penggunaan brand tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya karena produk berasal dari negara yang dikenal sebagai negara Islam. Yang ketiga, Islamic brand by customer,
Branding ini berasal dari negara non-muslim, tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. Selanjutnya, pengemasan, pelabelan, penjaminan produk halal, dan garansi. Dalam pengemasan, Suyitno menjelaskan bahwa pengemasan merupakan penempatan produk di dalam suatu kemasan untuk memberikan proteksi atau perlindungan sehingga umur simpan produk menjadi lebih panjang, memudahkan penyimpanan dan distribusi. Sedangkan menurut Susanto dan Sucipto, kemasan adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang telah dilengkapi oleh tulisan, label, dan keterangan lain yang dirasa perlu disampaikan kepada konsumen. Pengemasan mencakup keseluruhan konsep, termasuk kemasan langsung, bagian luar, pembungkus, dan lain-lainnya. Dan bagian yang keseluruhannya berperan dalam pemasaran dan pemajangan. Sebuah kemasan yang baik tidak akan menjual produk apapun jika konsep pengemasannya tidak tepat, dan juga tidak akan menjual produk yang buruk. Pelabelan, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, label merupakan suatu yang sangat penting bagi produk karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut. Hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut. Secara garis besar, terdapat 3 macam label yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu brand label, grade label, dan deskriptif label. Saya akan membawakan materi tentang penjaminan produk halal. Keputusan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan makanan ataupun minuman, maupun produk lainnya bagi masyarakat pada umumnya, dan lebih khususnya untuk umat Islam. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain menjamin kualitas produk, garansi juga dapat mempengaruhi harga jual dan minat beli. Dengan adanya garansi, nilai suatu produk bisa bertambah. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila suatu produk tersebut tidak memiliki garansi, tetapi akan berbeda bila produk tersebut memiliki sebuah garansi. Demi keamanan dan terjaminnya kualitas produk, konsumen juga lebih cenderung memilih produk yang bergaransi. Kemudian materi selanjutnya adalah power marketing. Landasan utama dari power marketing ini adalah memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep Customer Centered Marketing atau CCM. Pelanggan harus benar-benar dijadikan subjek dan bukan dijadikan objek. Ketika pendekatan tersebut semakin personal dan customer, paradigma dan perspektif pemasaran berdasarkan CCM merupakan yang paling tepat. Landasan pola pikir power marketing terletak pada 3 kata kunci: moving, caring, dan innovating. Moving adalah tumpuan untuk menjawab gelora pesaing dan dinamika permintaan yang selalu bergejolak. Ekspektasi pelanggan yang beranjak semakin tinggi. Dalam perwujudannya, moving ini mesti disertai oleh kepedulian kepada pelanggan atau caring melalui inovasi di bidang strategi, manajerial maupun produk jasa. Inovasi di bidang strategi dan manajerial merupakan proses untuk menghantarkan nilai tambah bagi pelanggan, dan hasil inovasi ini berupa produk ataupun jasa yang inovatif adalah keluaran yang dipersembahkan untuk pelanggan. Kemudian landasan nilai power marketing. Yang pertama adalah stakeholder, yang kedua adalah service, yang ketiga adalah strategi, yang keempat adalah segmentasi, yang kelima adalah selection,
yang keenam adalah strike, yang ke-7 adalah suppress, yang ke-8 adalah system, yang terakhir adalah check. Kemudian nilai berikutnya adalah 3N, nilai pengembangan yang terdiri dari newness, neurism, dan networking. Kemudian rangkaian terakhir dari nilai matrix 935 ini adalah 5C, nilai penyampaian yaitu competence, customer, competition, convenience, dan care. Landasan nilai inilah yang dipakai sandaran dalam mendekati konsumen berdasarkan pemahaman terhadap perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan konsumen. Dengan memakai pertimbangan keputusan strategis ini di tingkat korporat, di tingkat bisnis dan pemasaran, maka dilakukan program STP dan I, segment targeting, positioning, dan impact creation dilandaskan oleh konsep 3C, capability, care, consistency, yang harus didukung oleh konsistensi dalam value delivery serta kemampuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya bisa sesi tanya jawab di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.